Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Febriarani Sutrimo dengan NIM 102200064. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dar'u al-Mafasid Muqaddimun ala Jalbi al-Masalih. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian kaidah. Para ulama mengartikan kaidah secara bahasa dan istilah. Dalam arti bahasa, kaidah berasal dari dua kata, yaitu qaidah, bentuk jamak dari qawaid, yang berarti asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti konkret maupun abstrak. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 26 yang berbunyi, Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, yang artinya Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasinya. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, Wa in yarfa'u Ibrahimul qawaida minal qaiti wa Ismail, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa arti kaidah adalah dasar atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan. Selanjutnya adalah dasar kaidah. Dasar kaidah Dar'u al-Mafasid Muqaddimun ala Jalbi al-Masalih ada dua, yaitu yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Yang pertama dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi وَلَا تَكْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, yang artinya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَل مُحْسِنِينَ, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Terdapat pula dalam Quran Surat Al-Qisas ayat 77 yang berbunyi وَلَا تَبْغِ فَسْدَ فِي الْأَرْضِ إِنَّallَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian dasar kaidah yang kedua adalah hadis. Dari hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, dan lainnya, dari Ibnu Abbas mengatakan, La dororo wal diroro, yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa doror atau melakukan sesuatu yang membahayakan dilarang dalam syariat Islam. Maka tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan saudaranya sesama muslim, baik dalam perkataan, perbuatan tanpa alasan yang benar. Selanjutnya adalah definisi al-mafasid dan contoh penerapannya. Al-mafasid sama dengan mafsadah. Mafsadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak, rugi, atau hancur. Kata mafsadah merupakan bentuk masdar dari kata kerja fasada yafsudu menjadi fasadan mafsadah. Dari sudut pandang ilmu saraf atau morfologi, kata mafsadah satu pola dengan kata mudorota. Selain itu, mafsadah merupakan bentuk tunggal mufrad dari kata al-mafasid. Secara terminologi, mafsadat atau mudarat adalah sesuatu yang buruk atau yang tidak baik, merugikan atau yang tidak menguntungkan, dan dengan sesuai petunjuk Allah, maka harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia. Menurut Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa setiap perkara yang meninggalkan kepentingan tujuan syariat, yaitu mafsadah. Yang kedua adalah contoh penerapannya. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kemudian, perjudian dapat menimbulkan mafsadah berupa kemiskinan, kemalasan, dan kejahatan lainnya. Yang terakhir, kewajiban berobat dan larangan bunuh diri. Selanjutnya adalah definisi jalbi al-masalih.
Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Dawabit Al-Maslahah mengemukakan bahwa kata maslahat itu sama dengan kata manfaati, baik timbangan ilmu sorofnya maupun maknanya. Kata tersebut adalah masdar atau kata dasar dengan arti solahu atau kebaikan, sebagaimana kata manfaatu dengan arti kemanfaatan. Semuanya mengandung arti adanya manfaat seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan maslahah. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Dalam Al-Mashul Fi'il Usul Al-Fiqh, Imam Ar-Razi telah menjelaskan makna kata-kata tersebut dengan rinci dan memberikan pemahaman yang memadai dan mengatakan al-maslahatu la makna laha illa ladatu au ma yakunu wasilatan ilaih wal mafsadata la makna laha illa ulamul ma yakunu wasilatan ilaih, yang artinya maslahat itu tidak ada makna baginya kecuali rasa senang atau media yang menyampaikan kepadanya, sedangkan mafsadat tidak ada manfaat baginya kecuali rasa sakit atau rasa tidak senang atau media yang menyampaikan kepadanya. Selanjutnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Mustafa min Ilmu Al-Usul mengatakan al-maslahatu hiya ibaratu an jalbil manfaati wa daf'il madarat, yang artinya maslahah adalah suatu ungkapan tentang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Pembagian maslahah dibagi menjadi 3, yaitu maslahah muktabaroh atau yang diakui, yaitu jika syariat menguatkan dengan makna tersurat, maka hal tersebut dinamakan maslahah muktabaroh. Hal ini masuk hukum taklifi seperti wajib, sunnah, dan mubah. Yang kedua, maslahah mulgoh atau yang tidak diakui, yaitu maslahat yang diklaim oleh seseorang tetapi tidak diakui oleh ahli syar'i. Yang ketiga, maslahah mursalah, yaitu maslahat yang tidak disaksikan oleh dalil partikular, yakni tidak ada dalil khusus baik untuk diakui atau ditolak. Kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat adalah kemaslahatan yang tidak berada pada satu tingkat saja, melainkan bertingkat-tingkat. Para ahli usul fikih membagi kemaslahatan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama maslahah al-daruriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari 5 prinsip itu tidak ada. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip itu adalah prinsip yang paling kuat. Yang kedua adalah maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Yang terakhir, maslahah al-tasiniyah atau maslahah takmiliyat, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dari keluasaan terhadap kemaslahatan daruriyah dan hajiyah. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Contoh maslahah tahsiniyah yaitu kewajiban toharoh untuk sholat dan keharaman makanan-makanan yang buruk atau kotor. Contoh maslahah hajiyah yaitu jual beli, sewa menyewa, menjamak dan mengqashar sholat bagi musafir dan diperbolehkannya untuk ibu hamil tidak berpuasa saat bulan Ramadan. Yang terakhir adalah kriteria mafsadah dan maslahah. Berikut ini adalah beberapa kriteria maslahah dan mafsadah. Yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan muqasid syariah. Dengan menjaga nyawa, agama, akal, keturunan, dan juga harta, setiap perkara yang membawa kepada meneguhkan penjagaan terhadap 5 perkara asas tadi dianggap sebagai maslahah. Dan sebaliknya, setiap perkara yang melupakan penjagaan terhadap 5 perkara tadi disebut dengan mafsadah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kias. Ini karena kias diambil terhadap pemahaman nas dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, tidak bertentangan dengan al-hadis. Dan yang terakhir, tidak melalaikan maslahah yang lebih besar daripada.
Kesimpulannya adalah Darul Mafasid Muqaddimun ala Jalbi al-Masalih adalah menolak kemafsadatan lebih utama dari meraih kemaslahatan. Maslahat dan mafsadah sendiri tidak bisa ditentukan oleh akal manusia. Keduanya harus diukur dengan syariat, karena pandangan manusia berbeda-beda. Dan apabila mendapat mafsadah secara bersamaan, maka dahulukanlah mafsadah yang akibatnya lebih besar. Dan juga apabila maslahah dan mafsadah berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah. Hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sementara di sisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.